Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 10, selamat bertemu dengan saya Ibu Erni Erpina, guru ekonomi SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebagai manusia, kita pasti memiliki berbagai macam keinginan, berbagai macam kebutuhan. Apakah semua kebutuhan dan keinginan kita mampu kita penuhi? Tentu tidak, bukan? Kenapa tidak semua kebutuhan dan keinginan kita mampu kita penuhi? Itu terjadi karena jumlah kebutuhan dan keinginan kita sebagai manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Sementara sumber daya yang ada untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan kita itu jumlahnya terbatas. Inilah yang dinamakan dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini menjadi masalah ekonomi yang harus dipecahkan. Jadi, ilmu ekonomi ini mempelajari bagaimana cara untuk bisa mengatasi kelangkaan atau bagaimana cara untuk bisa memilih alternatif-alternatif terbaik yang bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat atau bagi individu, ya. Nah, ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, ya. Oikos itu artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos artinya adalah peraturan. Jadi, ilmu ekonomi itu adalah peraturan tentang rumah tangga. Bagaimana caranya suatu rumah tangga itu bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan anggota keluarganya atau manajemen dalam keluarga. Nah, ilmu ekonomi ini pertama kali muncul itu secara resmi menjadi suatu ilmu itu ketika ada seorang pemikir yang bernama Adam Smith atau yang biasa dikenal dengan Bapak Ekonomi, itu membuat suatu buku yang terkenal dengan buku The Wealth of Nation. Nah, di dalam buku ini mempelajari bagaimana caranya meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat didistribusikan. Jadi, kemakmuran tidak hanya terfokus kepada satu individu saja atau tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Di dalam buku inilah membahas bagaimana meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat, gitu ya. Nah, ini dikenal dengan ekonomi klasik. Kemudian ilmu ekonomi ini mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, gitu ya. Jadi itulah pengertian ilmu ekonomi. Kalian nanti bisa mencari pengertian ilmu ekonomi dari berbagai macam ahli, mengungkapkan berbagai macam pengertian ilmu ekonomi. Jadi nanti kalian cari sendiri pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Nah, apa saja sih bidang-bidang atau bagian-bagian dari ilmu ekonomi? Bagian-bagian dari ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, ya. Ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan, ya, yang menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, gitu ya. Misalnya menggambarkan tingkat pengangguran masyarakat ada berapa jumlahnya, gitu ya. Kemudian ada yang kedua, itu namanya teori ekonomi. Teori ekonomi itu dibagi lagi menjadi 2, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro ini mempelajari ilmu ekonomi secara lebih sempit, ya. Biasanya cakupannya itu mempelajari tentang perilaku individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, gitu ya. Seorang konsumen, seorang produsen. Jadi perilaku secara individu, gitu. Kemudian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro ini cakupannya lebih luas. Lebih luas biasanya mencakup keadaan ekonomi satu negara. Misalnya mempelajari tentang perilaku konsumen dan produsen secara keseluruhan, seluruh anggota masyarakat. Kemudian mempelajari tentang inflasi, mempelajari tentang pengangguran, gitu ya. Itu ekonomi makro, cakupannya lebih luas. Kemudian yang ketiga ada ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini mempelajari tentang teori-teori ekonomi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kemudian apa sih manfaat kita
mempelajari ilmu ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi membuat kita mampu berpikir gitu ya, berpikir secara sistematis mengenai berbagai macam persoalan ekonomi. Misalkan kita belajar tentang biaya peluang, tentang skala prioritas gitu ya. Jadi kita berpikir mana ketika kita memilih suatu pilihan itu akan mengakibatkan konsekuensi yang namanya biaya peluang, dan kita akan memilih mana yang terbaik gitu. Kemudian dengan mempelajari ilmu ekonomi kita juga bisa lebih memahami perilaku masyarakat. Misalnya kenapa sih masyarakat membangun jalan, kenapa masyarakat membuka lahan, kita bisa lebih paham dari segi ekonominya. Kemudian kita juga bisa yang ketiga itu kita bisa memahami kondisi global gitu ya. Misalnya kenapa sih terjadi invasi Amerika ke negara Timur Tengah, motif ekonominya apa gitu. Oh, mungkin motif ekonominya itu adalah karena adanya sumber minyak gitu. Nah, itu kita bisa lebih memahami persoalan-persoalan global. Nah, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Selamat bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.